Halo dulur, selamat sore. Pada sore kali ini bertepatan jam 4 sore, saya ingin memperlihatkan bibit perkecambahan kelapa sawit yang saya semai. Ini jenis SK5 dari Sriwijaya, yang mana bertepatan pada hari ini usia di 7 minggu setelah semai, ataupun 2 bulan kurang 1 minggu. Nah, ini untuk perkembangan daripada helai daunnya sudah ada 3 helai daun, rata-rata 3 helai daun, begitu dulurku ya. Dan untuk perawatan serta pemupukannya itu boleh dilihat pada konten sebelumnya. Di sana sudah saya terangkan bagaimana cara pemupukan serta perawatan agar tumbuh seperti sekarang ini. Pada kesempatan sore kali ini juga saya akan melakukan pemisahan terhadap bibit kembar yang tumbuh. Itu biasanya dalam pembibitan sawit kita kenal dengan double tune dan triple tune. Saya ambilkan contoh misalnya seperti ini. Ini kan tumbuh 2 tunas dalam 1 biji yang kita semai dalam polybag kemarin. Ini ada juga 2 tunasnya. Sedangkan untuk yang triple tune itu dia tumbuh 3 tunas. Saya ambilkan contoh misalnya seperti ini. Ini kan ada 3 tunasnya. Yang pertama, tunas yang kedua, dan tunas yang ketiga. Bagaimana caranya agar pada saat kita melakukan pemisahan tunas, tingkat kesetresannya bisa diantisipasi, sehingga saya akan menerapkan langkah-langkah penting dalam melakukan pemisahannya, begitu dulurku ya. Terus terang untuk kemarin saya pasangi rerimbunan dengan menggunakan paranet, saya lepas karena memang bibit sawit usia segini ini sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan, dengan tujuan agar dia full terkena sinar matahari. Nah, di sini saya ulas sedikit untuk langkah-langkahnya. Sudah saya mempersiapkan vitamin B1. Ada juga polybag yang memang saya persiapkan untuk pemisahan bibit sendari dini, begitu dulurku ya. Misalnya seperti ini. Nih baru tadi saya buka nih. Ini saya lapisi dengan terpal agar polybag ini tidak ditumbuhi dengan rumput. Ikuti terus langkah-langkah selanjutnya agar mencapai keberhasilan yang maksimal. Adapun beberapa langkah dalam saat kita melakukan pemisahan bibit kembar pada perkecambahan polong kelapa sawit. Yang pertama itu berdasarkan waktu dan usia. Berdasarkan waktu sebaiknya dilakukan di sore hari, karena memang sore hari ring untuk cuaca dinginnya lebih panjang. Dan untuk usianya ini kisaran memiliki 3 helai daun, atau dia berumur 1,5 bulan sampai 2 bulanan. Karena di usia segitu untuk tanaman perkecambahan kelapa sawit ini akarnya tidak terlalu banyak, sehingga mengurangi tingkat kesetresan pada saat kita melakukan pemisahan. Nah, untuk langkah yang kedua, kita akan melakukan pemisahan yang tentunya pada polybag yang akan kita pisah harus kondisi basah, sebaiknya disiram. Ini kebetulan terkena air hujan, tanahnya sudah basah, agar dia gembur pada saat kita melakukan pemisahan bibitnya. Dan kita juga menyiapkan polybag kosong untuk nanti penancapan dari bibit yang kita pisah. Di sini kita melakukan pemisahan ini, melakukan pemilihan bibit yang besar kita cabut atau kita ambil, pindahkan kepada polybag yang kita siapkan. Tujuannya agar yang kecil ini dia tidak terlalu stres, sedangkan yang besar ini nunggu daripada bibit yang kecil ini, agar dia tumbuhnya sejajar atau rata, begitu dulurku ya. Kita gemburkan saja. Ini boleh kita keruk langsung tanahnya. Ini akarnya sudah keluar. Kita ambil bagian semaian yang agak besar. Kita juga bisa menggunakan alat, misalnya seperti ini, untuk melakukan pemotongan daripada bagian tunas yang akan dipisahkan. Cukup kita ambil 1.
Misalnya seperti ini. Ini kan akarnya sudah kita dapatkan tuh. Yang ini dia tidak akan mengalami kesetresan karena memang dia masih akarnya menempel pada polybag yang kita pisahkan tadi. Ini cukup timbun. Lalu kita tancapkan ke dalam polybag ini. Begitu dulurku ya. Kita buat lubang seperti ini. Tuh. Lalu kita langsung tancapkan. Usahakan pada penancapannya akarnya jangan sampai melipat. Begitu dulurku ya. Kita berikan jarak agar akarnya tidak melipat, sehingga pertumbuhannya lebih cepat. Misalnya seperti itu. Nah, untuk tahap yang ketiga, setelah kita tadi melakukan pemisahan bibitnya, baik bibit yang terpisah maupun yang satunya tadi kita simpan di tempat yang teduh. Kalau tidak bisa simpan di tempat teduh, sebaiknya kita berikan atap. Begitu dulurku ya. Ini kebetulan saya taruh di sebelah rumah karena memang dia terkena rimbunan, agar tidak terkena pancaran sinar matahari secara langsung. Dan untuk mencegah agar tidak terjadinya tingkat kesetresan yang terlalu tinggi, maka kita akan melakukan penyiraman dengan menggunakan vitamin B1. Selain itu saya tambahkan fungisida merek Bion M. Tujuan dengan penambahan Bion M ini agar batang yang kita patah tadi ataupun tunas yang kita patah tadi terhindar daripada serangan jamur. Untuk pengaplikasiannya, saya sudah menyiapkan air. Ini air bersih sebanyak 10 liter air untuk kita melakukan penyiraman. Nanti sembari yang lain nanti juga saya pisahkan. Kita campurkan vitamin B1 ini kira-kira 15 mili. Gitu dulurku ya. Kita campurkan vitamin B1 ini 15 mili ke dalam 10 liter air. Ini kan udah ada tandanya 10 liter. Ini kebetulan takarnya 15 mili. Kalau tidak ada takaran seperti ini, boleh menggunakan sendok makan. Kalau kita menggunakan sendok makan, itu 1 sendok setengah. Ini cukup kita 1 sendok karena dia 15 mili. Itu begitu dulu ya. Tuh. Kita cukup tuang. Dan yang kedua ini kita tambahkan fungisida Bion M untuk mencegah luka yang kita patahkan tadi tidak terserang hama jamur. Kita juga menambahkan sebanyak 15 gram dalam kapasitas air 10 liter. Begitu dulurku ya. Kita langsung tuangkan. Kita aduk agar tercampur merata antara vitamin B1 dengan fungisida Bion M nya. Itu contoh airnya seperti itu. Lalu kita langsung saja siramkan kepada bibit yang kita pisah tadi. Misalnya seperti ini. Usahakan penyiraman pertama ini sampai jenuh air, begitu dulurku ya, agar tanah ini dia rapat pada bagian akar yang kita pisahkan pada bibit ini. Untuk pemupukan selanjutnya kita berikan jeda dulu kira-kira 10 ataupun 15 hari baru kita berani melakukan pemupukan dengan NPK, begitu dulurku ya. Nah, demikianlah tadi cara pemisahan bibit yang saya terapkan. Bagaimana caranya agar kita melakukan pemisahan tersebut agar tingkat kesetresannya tidak terlalu tinggi dan mencapai keberhasilan yang maksimal mungkin. Dan saya nanti juga akan melanjutkan sampai selesai karena di sana masih banyak juga bibit kembar double tune dan triple tune. Nanti saya selesaikan. Mungkin sekian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya lakukan. Terima kasih telah menyimak channel Connor PJKT. Saya ucapkan selamat sore, sampai jumpa.